Halo, kembali lagi di Yusa Channel. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Hari ini kita akan pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Selanjutnya, silahkan anak-anak jawablah pertanyaan berikut ini. Agar anak-anak lebih mudah untuk menjawab, maka akan Ibu bantu ya. Nah, nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Pada gambar tersebut, ada aktivitas manusia di bawah sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Berdasarkan gambar, yang pertama, matahari bermanfaat bagi kesehatan tulang. Yang kedua, matahari dapat membantu fotosintesis tumbuhan. Yang ketiga, matahari dapat mengeringkan pakaian atau benda-benda yang basah. Nah, anak-anak bisa memberikan alasannya sendiri ya, berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari adalah membantu proses pembuatan ikan asin sebagai pengawet alami, kemudian pembuatan garam dan sumber energi listrik yang menggunakan panel surya. Selanjutnya, anak-anak dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku, supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak
dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Ibu akan membantu menjawabnya. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yang pertama ada sumber penerangan. Kemudian, sumber energi listrik. Membantu proses pengeringan, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, sumber vitamin D, serta membantu proses pengawetan makanan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Di sini ibu akan bantu jawab ya. Yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi adalah harga jagung pasti akan naik. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan terpenuhi, maka perlu meningkatkan hasil panen, misalnya memperluas lahan pertanian. Semakin luas lahan pertanian, maka hasil panen akan meningkat. Dengan begitu, permintaan pasti terpenuhi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut
termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ibu akan bantu jawab ya. Yang dapat diperbaharui ada tumbuhan, hewan, dan air. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui minyak bumi, emas, dan besi. Yang kedua, berilah 2 contoh lain atau yang di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada sinar matahari dan angin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada gas alam, hasil tambang, dan batu bara. Yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Di bidang pertanian, petani mengelola tanah dengan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Di bidang peternakan, manusia memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, apabila dilakukan secara sembarangan, maka dapat mengakibatkan menipisnya sumber daya alam. Yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari adalah memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Tidak membuang-buang sumber daya alam secara percuma. Sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak di rumah tetap jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa.